Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Masa PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Nabi Muhammad nggak bilang qaidu ilma bidzonni, ikatlah ilmu dengan praduga, nggak ada itu dalilnya. Soal nasab Ba'alwi ujungnya tuh soal husnuzon. Ikatlah ilmu dengan catatan, artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat untuk ilmiah. Jadi kalau ada orang yang bilang mana katanya yang menyatakan syarat harus ada kitab sejaman, ya ini hadisnya. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Harus ada catatan, karena catatan inilah yang akan menjadi bukti dan alat bukti. Dalam fikih pun harus ada bukti, itu ada 6, alat bukti harus ada 5. Kalau tidak ada satu saja gugur semua. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin. Coba Saya baru selesai 96 bab, judulnya Konspirasi Dajjal dan Kesesatan Ba'alawi di Nusantara. Ini karena bab akidah. Tunggu saja Pak bukunya, nanti akan kita launching. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Jadi perawi adalah orang yang hidup sejaman dengan orang atau kejadian yang sedang terjadi, namanya perawi. Yang namanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa lahirnya abad ke-3 dan ke-4. Berarti kita butuh perawi di zaman tersebut. Mana perawinya? sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Sudah. Mengajarkan dengan perasaan zon. Dalilnya cuma zon. Nah, dalam buku saya di bawah dibahas dengan 4 mazhab. 4 mazhab itu mengharamkan zon, di mana ada data, ada dalil yang harus dipakai. Kita kan ngaji pesantren pakai data, betul nggak? NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Kita berhusnuzon saja. Ujungnya tuh soal husnuzon. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI, itu bukan orang bodoh. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya berarti yang nanya dalil orang pinter. Maka ini Indonesia, wong Jawa akan ngacak, menatap dan mengukir masa depan untuk dia dan anak cucunya. Tadi yang disebutkan oleh Dr. David ini luar biasa. Perubahan, upaya merubah sejarah bangsa Nusantara. Ini bukanlah sebuah cita-cita, tetapi sudah mereka laksanakan. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran,
dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah, yugayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabannahum, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu, nun taukid, fala tahsabanna alladhina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia, bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian, klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan, bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, itu mereka yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Orang ono Habibe, orang ono lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibe. Ini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu tidak ada itu. Bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, manidda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, manidda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad kalau tidak salah, kalimat yang sama seperti Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadiyat ya. Qadiyat mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan Jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan, itu kita akan bisa memahaminya. Buktinya ini masyarakat yang ada yang, kalau saya isi sampai S2, ada masyarakat yang tidak sekolah sampai lulus SD juga udah paham bahwa Habib dudu putune Nabi ku sampun paham. Ada yang tidak pakai kajian ilmiah, ada yang nggak pakai kitab nasab, cukup dengan hati gitu. Masya Allah. Ada yang lagi dengan akhlak, alladzi yadharu minhum, sudah bisa memutuskan. Ada yang kata bapak saya,
Kata Mbah Mufid itu di Klaten, saya nggak ngikuti katanya Tuan Guru Imad, saya apa kata bapak saya. Yahudi katanya. Lah yughayyirunal kalima an mawadi, ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Quran juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam Bilkhusus Nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temennya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim 70 kali. Itu ada di dalam kitab Ba'lawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya. Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab, apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini. Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh ini orang alim turunan tukang kolektor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang kolektor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar, bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu, Islam agama takwa. Kemuliaan di mata Islam bukan dilihat dari siapa dia keturunannya, apakah seperti Raden Mas Abdullah keturunan Pakubuwono Amangkurat Jawi, atau dia hanya keturunan tukang kolektornya atau tukang kudanya Amangkurat. Tetapi dalam Islam, jika hari ini dia pintar, dia punya partai, dia didukung, maka dialah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Betul? Yang penting punya partai. Ini turunan Sunan Gunung Jati, Maduddin Usman nggak punya partai, ya nggak jadi apa-apa. RT aja kagak saya. Kenapa? Nggak punya partai. Tapi di dalam agama Islam kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini ajaran Islam. Bukan ulama. Ulama itu pengawalnya para habaib. Ilmu di mana itu? Ilmu sing ndi? Ilmune sing ndi? Kitab apa?
halaman piro, manuskrip apa, bahwa yang namanya ulama pengawal para habaib itu dari mana? Tidak ada dalam ajaran Islam. Siapa orang yang dia berilmu, dia tinggi derajatnya. Al-Quran yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa lafadznya utuh? Bukan lafadznya adalah orang berilmu di dalam yarfa' itu, karena agar orang berilmu tidak sombong. Kadang-kadang Al-Quran mengatakan ulul ilmi qaimam bil qisti, itu bukan dalam derajat tetapi dalam tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu bukan tentang derajat tapi tentang tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang derajat seorang berilmu, Allah menggunakan siaknya utu, agar hei walaupun kamu tinggi, ingat kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil menang baik. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas, harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbub, Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakai ewo. Husnudon aja. Kenapa nggak enak? Kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan. Tepo seliro, itu ajaran Sunan Kudus. Lah ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Habib-Habib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir saudara, ini menghina Quran saudara. PKI ini saudara, menterinya PKI ini
ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Bahlawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Bahlawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Bahlawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar Pramuktamar apa itu Kombes Bahsul Masail bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Bahlawi itu, saudara. Dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non-muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalik. Datang, dicium tangannya, kiai juga datang bolak-balik gitu. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban tuh berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka, apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama. Sekarang Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirun minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang
tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana supah. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin-kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat, seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Sahabat Nabi, kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos, bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, ziarah ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu, tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi, tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja digituin. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah, di mana ketika itu Ali Qoli Qasam ada, di mana ketika Muhammad Shahib Mirbat ada, di mana ketika Faqih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim, kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana, tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu, ada Al-Kamil fi Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan, tapi teu aya orang-orang siji-siji aja keluarga Balawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halimunan? Bukan, karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu. Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah, tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6, 500-an Hijriah. Mereka belum menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama, kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku, siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintaiku. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita, masyarakat Tulungagung, masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita. Kemuliaan orang-orang Jawa yang menurut sebagian para tokoh-tokoh itu Atlantis itu ada di kita, yang disebut Aristoteles zaman dulu bahwa negeri yang
Mawaddah, apa namanya itu, baldatun thayibatun warabun ghafur, itu kerajaan Atlantis yang hilang itu menurut sebagian para pakar itu ada di Jawa. Wallahu a'lam benar apa tidaknya itu memerlukan kajian khusus. Kemudian yang nyata saja yang masih ada bukti arkeologis dari Borobudur, Prambanan, di Klaten itu banyak candi-candi. Ini bisa jadi nanti ini bukan candi, ini sebenarnya adalah tempat khalwatnya Syekh Al-Habib Faqih Muqaddam. Bisa begitu. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu, ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Kemudian siapa lagi itu? Profesor Azumardi Azra yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa, tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam hurufnya Ba'bud. Bisa jadi ya. Lalu sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Ba'bud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Smith yang gak sekolah, yang gak mondok. Profesor itu yang waktu di Rabi'ah Alawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung, sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan, bahwa katanya orang Jawa itu pesek, padahal kan iya. Lah kita, kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya, sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Diponegoro yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono, sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Diponegoro sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya, kok tiba-tiba jadi Ba'bud? Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling saling berebut, saling kompetisi untuk mereka secara keseluruhan Ba'lawi ini menginginkan Ba'lawi di atas segala suku yang ada di Indonesia. Tapi di antara mereka sendiri sama-sama Ba'lawi ada kompetisi itu juga, agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat. Ini yang Ba'bud, perannya Ba'bud lebih hebat. Yang Asegaf, perannya Asegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu, dan ini perlu dijawab. Kata Rabi'ah Alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabi'ah Alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong. Kan Rabi'ah Alawiyah itu pencatat marga-marga Ba'lawi. Silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Ba'lawi, terjunin dong oleh Rabi'ah Alawiyah. Coba lihat di sana, siapa itu yang namanya Ba'lawi itu di sana, siapa bin siapa, lalu lihat di Rabi'ah Alawiyah di catatannya ada nggak nama itu. Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu, hancurkan. Harusnya begitu Rabi'ah Alawiyah. Jangan itu nggak ada kaitan dengan Rabi'ah Alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabi'ah Alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Ba'lawi, maka Rabi'ah Alawiyah setiap ada laporan informasi ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjunin tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi. Dan
itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar apa, sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu, untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai menika pamaparanipun terkait dengan diskursus nasab ya, dan semoga ini nanti juga bisa mencetak intelektual NU yang mungkin berkecimpung dalam dunia nasab sehingga nanti dapat berkontribusi. Nah, untuk selanjutnya karena ini saresehan ya, nah ini saya akan membuka dalam sesi pertama ini saya akan membuka 3 penanya ya. Kalau ada dari peserta penasaran, silahkan bertanya, nanti sebutkan nama dan utusannya dari mana. Monggo, mumpung di sini ada pakarnya ya kan, monggo. Nggih, setunggal kalih 3 sampun 3 nggih. Monggo Bapak sinten mau? Nggih, dari Nganjuk, monggo. Coba panitia satu-satu nih panitia. Maju mawon maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhateng kula saking PWI Nganjuk. PWI? Siapa kita? Nusantara. Bagus. Ya. Nyun sewu saderengipun Romo Yai Madudin, saya akan bertanya terkait masalah Pangeran Purboyo. Mungkin saking gini Pak dosen juga tahu kalau Pangeran Purboyo itu sepengetahuan saya sesuai dengan silsilah dan kekancingan dari keluarga kami itu kan Bin Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Tapi ternyata di situ ada diabaikan dengan Syahid Abdul Ghaffar. Mohon untuk keterangannya kali penjelasan pun. Yang jelas itu saya sudah melobi ke keraton juga, kita juga sudah mengusulkan ini pada Gusti Yudoningrat di Yudonegaran. Kebetulan saya juga ikut tenggene beliaunya Gusti Yudoningrat. Gitu. Kalau memang itu salah atau mungkin saya dapat informasi itu yang bikin itu Pak Lupi dari Pekalongan katanya ya gitu ya. Jadi nek tamu gak sopan ya tempiling gitu aja. Oke, setuju toh? Wah gitu, matur suwun. Oke, mangke pertanyaannya adalah singkat, jelas, padat, ngoten nggih? Mboten usah kemana-mana. Menika langsung dipenjawab napa langsung dijawab? Nggih, terima kasih. Pangeran Diponegoro niku yang jelas. Oh, nggih, Pangeran Purbaya nggih. Sebenarnya banyak sekali nggih tokoh-tokoh dari Keraton Mataram itu yang dibalawikan ke Wadah. Yang jenengan aturaken tadi itu kan salah satu contoh nggih. Artinya ya tentu pembalawian itu sesuatu yang benar-benar masif ya. Artinya mereka bukan karena kecelakaan, kesalahan penamaan, pengidentitasan, bukan. Tapi memang sengaja, ya, sengaja. Iya, jadi waduh sampai kadang kalau kita data siapa yang dibalakan itu ngeri ya. Ngeri. Benar-benar ngeri, artinya yang nyata-nyata real itu Zuriyah Mataram misalkan, real dan jelas buktinya. Artinya artefak, data, kekancingan dan lain-lain itu ada, itu dibalawikan. Dan ini makanya bagian dari perjuangan kita adalah meluruskan hal-hal seperti ini. Dan memang, iya, memang di antara sebagian dari warga NU memang
ewuh pekewuh ya. Jangankan kok meluruskan, berbicara secara bengok titik ngono wis rawani ya. Iya. Sehingga sampai bertahun-tahun pemba'alawiyan ini berjalan. Nggih, namung ngoten mawon komentar jawaban saking kula nggih. Nggih, saking Romo Yai wonten. Monggo. Nggih, menawi mboten wonten menika wau nggih napa niku jawabipun saking Yai Fuadi nggih. Kegayutan kalian Pangeran Purbaya nggih. Menika yang dimakamkan di Wot Galih salah nggih. Nggih di Wot Masjid Patok Negara Wot Galih. Nggih, belakangnya Adi Sucipto masuk daerah ya Masjid Sultani. Itu berarti daerah Berbah ya. Daerah Berbah Sleman. Saya juga sering ziarah ke sana. Dengan Pak Yasir Arafat biasanya. Selanjutnya monggo. Mau sinten? Nggih, monggo. Nggih. Nyun sewu saudara. Nyun sewu saudara. Sedikit saja saudara. Nyun Pak Yai, saya percaya bahkan yakin oleh tesisnya Pak Yai Iman sudah akurat, valid, bahkan lengkap. Walaupun katanya 70 kiai itu masih lebih baik satu Habib. Padahal melawan satu Kiai Iman saja dunia maya sudah kewalahan. Saya itu heran, Abdul Habib Mbah Ngalawi ini makhluk apa ya? Kalau Nabi, wali bukan, malaikat bukan, ifrit bukan, tapi bisa mundur-mandir keluar masuk ke surga. Nah ini apakah ini tidak menyesatkan? Superman juga bukan, Mak Lampir bukan. Ini kalau tidak dijelaskan kan kasihan anak-anak santri. Mondok lama kalau tidak bro sama Habib neraka. Waduh percuma kalau mondok. Nah, yang kedua saya mohon ini langsung aja dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya debat kusir di dunia maya tidak ada laporan, pihak yang berwajib tidak mau menindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti itu kalau sudah ada laporan gitu ya. Apalagi sudah legal, pasukannya PWI juga banyak, sudah kompak. Mohon cepat dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai mau terkait dengan siapa itu Ba'alawi gitu ya. Monggo Yai. Siapa Ba'alawi ya orang. Orang yang terverifikasi sebagai orang mulai abad ke-9 Hijriah. Itu sudah banyak kitabnya itu. Mulai abad 9 mereka menulis kitab, bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf yang ajaran-ajaran mereka yang seperti sekarang ini yang sering dibicarakan oleh penceramah-penceramah mereka itu sudah ada di abad 9 dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa tentang mimpi-mimpi, doktrin-doktrin untuk mengambil otoritas Hadramaut. Itu juga dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kemudian di abad 9 juga mereka membangun makam-makam yang diatribusikan sebagai leluhurnya itu, yang orangnya nggak ada itu. Bikin makamnya Ahmad bin Isa, bikin makamnya Ubaid, bikin makamnya Alwi, bikin makamnya Muhammad, bikin makamnya Alwi II, bikin makamnya Ali Qosam, bikin makamnya Sohib Mirbat. Itu di abad 9 semua. Tidak ada itu di Mirbat, misalnya 653 Hijriah itu orang dimakamkan ada di Difar, di Mirbat. Itu tidak ada di dalam kitab. Kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Difar itu sudah ada. Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Athir sudah mencatat. Imam Al-Qala'i yang hidup semasa dengan Sohib Mirbat. Tapi Sohib Mirbat itu yang katanya guru dari Imam Qala'i tidak disebutkan, tetapi Imam Al-Qala'i disebutkan. Di dalam Al-Kamil fit Tarikh disebutkan, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk disebutkan.
dia sebagai pembawa madzhab Syafi'i di Mirbat itu Imam Al-Qalai itu disebutkan, dan tidak disebutkan dia punya guru namanya Muhammad Shahib Mirbat. Jadi apa-apa yang sudah di tulis dalam mereka dalam kitab-kitab mereka, maksudnya itu tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama, nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran-ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu itu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Shahib Mirbat, 661 beliau wafat. 61 itu wafat beliau. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani, itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad. Walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Faqih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Lah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Syatoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu, nggak ada merasa ini lebih tinggi tarikatnya, kita tarikatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya. Nggak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul dalam otoritas hegemoni tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan Sultanul Auliya, Al-Ashhab ya, Al-Bazul Ashhab, Raja Wali Hitam, rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia, bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena Faqih Muqaddam wali mastur di dunia. Kalau Faqih Muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Lah wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Ini wali mastur nih. Nih wali mastur itu bukan orang bisa hari ini mengatakan dia wali mastur. Kalau ada orang mengatakan dia wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur ini begini nih. Kita di dunia ini punya tukang kebon. Kelihatannya hina dina. Sholat aja kagak pernah kelihatan. Jangan betul-betul kamu itu orangnya berarti. Pas nanti kita sama-sama ada di akhirat, ternyata dia begitu dimuliakan oleh Allah. Itu namanya wali mastur. Kalau di dunia kita sudah ngomong itu wali mastur, berarti dia tidak mastur. Masturnya sing pundi. Wali mastur itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Bahwa nanti ada orang-orang yang hina dina di dunia, dia kadang-kadang itu sholat nggak kelihatan, ternyata dia sholatnya apabila tidak ada orang. Ini jangan-jangan nanti yang hadir, ya saya juga begitu aja lah. Enak aja, awas. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf dia tidak berfikih, maka dia akan jadi jindik. Nah itu yang keluar dari hal-hal yang seperti itu namanya mastur. Dia ibadahnya luar biasa kalau tidak ada orang, istrinya aja nggak tahu. Kalau orang istrinya tahu dia ibadahnya kuat, itu belum hebat. Tapi kalau istrinya saja nganggapnya dia, kalau ada istrinya sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak ada istrinya, dia sholatnya nangis luar biasa. Itu hebat.
Kalau ada istri nangis dia. Kenapa? Saya bermimpi semalam bertemu dengan waliullah. Katanya engkau akan meninggal dunia seminggu lagi. Kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus nikah lagi. Tapi saya tidak mau, wahai istriku. Saya lebih baik mati 7 hari lagi. Itulah kenapa saya nangis malam hari ini. Kata istrinya, udah nikah lagi aja nggak apa-apa. Ini aktingnya ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begini aktingnya? Saya punya temen aktingnya begitu. Temen apa teman? Nah itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini wali-wali ini gampang diproyeksi. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niat-niat tertentu orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mencari wali jangan di YouTube. Saya sudah berapa YouTuber yang ngomong Kiai Imaduddin waliullah. Orang yang menentangnya pada mati. Saya ketawa-ketawa aja, orang udah ajal gitu. Katanya gara-gara menentang saya gitu. Nah kalau sayanya mengikuti itu, mengikuti hati sayanya itu kepada apa zonnya orang-orang, itu berbahaya bagi saya. Sangat berbahaya. Nanti saya oh iya jangan nonton, mati loh. Jangan begitu. Itu kan wallahu a'lam bishawab, kita pun tidak tahu kenapa itu ada orang kok lagi wasiat mati, habis wasiat mati. Lagi kita nggak tahu. Tapi saya pribadi, walaupun youtuber waliullah itu, youtubernya waliullah pasti itu, karena dia tahu siapa waliullah. Kalau saya mengikuti, misalnya hatinya mempercayai, merespon, iya dong saya ini gimana. Lah ini itu saya ini nazaltu min hadzir rahman. Saya turun dari bagian Allah. Misalnya saya nggak tahu apa saya ada bagian di dalam sisi Allah atau tidak. Tapi kalau saya mengiyakan, nazaltu minhu nazla. Na'udzubillah. Makanya kita harus hati-hati nih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasih Allah, wali-walinya itu tidak punya rasa takut. Itu cirinya. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. Takut itu tentang apa yang ada di depan. Kalau sedih tentang apa yang ada di belakang. Istrinya mati dia masih nangis. Ya, itu jadi walinya susah. Kalau istrinya mati sekarang, besok kawin lagi, waliullah gitu. Ini Abah Yai udah tua juga begini-begini. Nah kalau misalnya asli ada orangnya itu tinggal dibaca satu kali duduk itu waqiah dan doanya kaya raya. Kapan kayanya? Langsung datang masnya nanti dulu. Itu pokoknya hidupnya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam kitab yang sama di situ ada untuk menghancurkan musuh. Silakan dibaca, itu ada Hizib Nasr. Untuk Hizib Nasrnya bukan Syadzili, tapi Hizib Nasr milik Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa saja yang membaca itu kemudian dia punya musuh yang ingin mencelakainya, maka tanpa dia ketahui musuh itu telah celaka sendiri. Siapa saja yang membaca itu dari PWI, maka kalau ada acara PWI yang kemudian dipersulit bahkan tidak dikasih izin oleh Pemkot, awas, hati-hati Pemkotnya itu. Hati-hati Pemkot. Sekarang PWI sudah punya Hizib Nasr Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hati-hati wali kotanya. Terima kasih. Inggih, matur nuwun. Oh, kita setunggal nggih. Yang penanya sinten monggo. Kita setunggal. Untuk sesi pertama
Ya, karena ini waktunya sudah jam 4, kita batasi cuma satu sesi 3 orang. Mau sinten mau? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukotimah derengkang ngajeng ngapunten mriki perwakilan dari PWI Madiun yang saat ini lagi pirang. Nah, nembe dilaporke teng Polres Madiun. Nah, karena ada satu desa, ada makom dibuat tahun 2003. Kemarin kita juga pelaku sejarah juga yang melaksanakan eksekusi itu kita datangi, sebelumnya sudah ada pemberitahuan sama kepala desanya, sudah ada tembusan, dan kepala desa juga tidak tahu makom itu makomnya siapa, tahu hanya yang penting dibangun itu berdasarkan mimpi. Nah, kemarin kita sudah komunikasi tatap muka kepada pemilik tanah Bawagio bahwa itu yang membangun Pak Lupi, itu aja. Nah, dari Kalimantan. Dan makomnya itu sudah melenceng dari sejarah. Makomnya itu panjangnya 7 meter, menghadap ke barat. Nah, kemarin itu ada tulisan, kemarin niatnya kita hanya menurunkan papan nama, itu namanya Syekh Maulana. Setelah dibuka morinya ada 3 makom. Itu nama di nisanya ada Habib Al-Idrus sama Habib Abu Bakar, kan itu dibangun tahun 2003. Nah, katanya itu orang Kalimantan datang ke desa Mudak itu katanya ada saudaranya beberapa tahun tidak pulang kan. Tapi menurut mimpi rongsennya katanya di kaki Gunung Wilis kan itu. Akhirnya dibangunlah di situ kan itu. Ini yang pertama. Ini hari Rabu nanti kita PWI dipanggil ke Polres karena dilaporkan pengerusakan laporannya kan itu. Nah, itu. Yang kedua, supaya nanti PWI Madiun ini Abdol, kemarin sudah deklarasi Gus Abbas datang, kami mohon nanti Yai Imad Saresan di Madiun, kami mohon biar nanti lengkap PWI Madiun itu, biar Abdol. Nah, nanti semua Suriah ranting NU sekabupaten Madiun kita undang, biar tahu sejarah. Karena ini PWI Madiun itu mau bilang sama kiai sepuh itu, wah pekiwuh kan itu. Nah, nanti biar nanti yang memberi pencerahan Oke, Yai Imad ingkang mboten wuh pekiwuh kan itu. Mungkin dipun jadwalaken iki. Kula suwun mungkin dengan hormat dengan sangat mangke Yai Imad bisa saresan di P Madiun Raya. Kemarin waktu deklarasi viral itu Gus Abbas semuanya yang ngawal pasukan trail dari mulai tol sampai ke lokasi ada pasukan trail yang ngawal itu. Nah, semangat, saking semangatnya ini ada makam palsu dibongkar, akhirnya dilaporkan. Coba kita juga prihatin saat ini, karena detek di sini nanti kalau memang makam-makam nanti sudah betul-betul terjadi, nanti dibikin kitab. Makin nanti Habib nanti bikin kitab, oh makam sini nanti di share di Yaman sana nanti seolah-olah bangsa Indonesia itu yang memerdekakan Habib itu. Deteksi kita PWI Madiun seperti itu. Maka dari itu kami mohon semangat doanya, mudah-mudahan perjuangan PWI Madiun itu betul-betul nanti bisa membantu negara untuk menyiapkan bangsa Indonesia. Ini kami satu bis ini. Ini pada hari ini saya pakai kaos PWI karena saya pakai baju ini tergantung waktu dan dibutuhkan. Saya juga anggota Banser, saya juga kepala desa dari mulai 2009, 3 periode ini. Saya juga anggota kepolisian. Nah, saya 83 sudah jadi anggota polisi. 2009 saya dibutuhkan masyarakat untuk jadi babunya masyarakat. Saya jadi kepala desa sudah 3 periode ini. Makanya badannya kurus mikirkan rakyat ini, nah, mikirkan umat. Nah, itu ya dari kami. Nama saya Kusno,
Husnul. Dan kita juga prihatin, ini Imam Unyil itu ngelapor ke Jokowi, kayak ini itu kita prihatin karena Pak Presiden Jokowi itu betul-betul membantu masyarakat lewat undang-undang desa. Karena kita pelaku sejarah untuk mengegulkan undang-undang desa, kami dulu berjuang dari mulai tahun 2009, akhirnya disahkan 2014. Dengan adanya dana desa itu bisa untuk membiayai guru-guru TPA dan sebagainya. Karena di dalam anggaran dana desa itu juga untuk kepentingan pembinaan, untuk guru-guru TPA, PAUD itu juga dari dana desa. Nah, itu yang kita alami. Gitu. Nah, ini kan dilaporkan kan. Itu aja. Sampun, makasih. Sementing kula nyuwun wekdal nanti untuk untuk Yai Imad nanti bisa sarasan di Kabupaten Madiun. Ini mohon dengar. Setuju nggih? Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun itu memang PWI yang baru dilantik yang langsung action dan beraksi untuk masyarakat. Luar biasa, malam dilantik makam semadiun hilang semua itu, makam palsu. Dia tidak tahu kalau ada undang-undang tidak boleh menghancurkan batu nisan. Tapi nanti jawabnya gampang itu Pak Kades. Jawabnya kan undang-undang itu yang tidak boleh itu menghancurkan batu nisan asli. Kalau ini makamnya makam palsu Pak. Udah insya Allah Pak Hakim juga ngerti. Yo yang viral itu ya katanya Kiai Maduddin ya. Ya udah bebas katanya. Nanti begitu insya Allah. Saya sih berharapnya polisi kan sebelum dinaikkan kemana-mana ini harus cerdas. Oh yang begini ini polisi kan udah tahu juga. Oh banyak makam-makam palsu bahaya buat anak cucu saya kan begitu. Karena apa yang dilakukan PWI itu bukan hanya untuk PWI dan anak cucunya, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucu bangsa Indonesia, termasuk anak cucu para polisi sendiri. Negara ini negara kita, tanah ini tanah kita, air ini air kita. Kita jaga sebagaimana leluhur kita mewariskan kepada kita hari ini dengan sejarahnya, dengan perjuangannya. Kita jaga sejarah mereka untuk kita wariskan kepada keturunan kita, bahwa leluhur kamu KRT Sumodiningrat untuk membela tanah ini berani mati melawan Inggris, bahwa dulu Sultan Agung untuk tanah Nusantara ini mengirim pasukan ke Jakarta mengusir Portugis. Itu yang akan kita wariskan, superioritas patriotik yang ada di dalam diri jiwa orang-orang tua kita, kita warisi hari ini dan kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tapi menurut seorang ahli antropolog, kalau kita ingin menjajah sebuah bangsa, nggak usah pakai senjata, rubah aja sejarah mereka, maka pada generasi yang kedua bangsawan-bangsawan mereka, keturunan para pejuang akan menjadi kambing. Pada generasi yang ketiga semuanya akan menjadi bebek. Kalau sekarang mereka ini sekarang merubah, masih ada gaya-gaya para pendekar-pendekar yang tahu sejarah sesungguhnya. Mereka paling mencatat, mereka paling mempersiapkan. Tapi ketika lama-kelamaan dikaji oleh filolog, nyari-nyari kitab manuskrip, padahal manuskrip palsu. Wah ini nih lumayan, ada sejarah baru yang tidak ada sebagaimana sejarah pada biasanya. Dianggapnya sebuah sumber, padahal itu manipulatif, informasinya tidak ada pada masanya. Kemudian bertentangan dengan manuskrip-manuskrip yang lebih tua, mukhalifatan lil usul. Ini hari ini saya lihat sejarawan-sejarawan kita juga, karena dia itu terpacu oleh waktu, ingin menyelesaikan sebuah buku, kadang-kadang bukti-bukti sumber-sumber non primer itu dijadikan juga sebagai bahan oleh mereka untuk menulis historiografi, sehingga kemudian historiografi ini antara satu dan yang lainnya bertentangan. Ini menulis sendiri tentang sejarah Siti Jenner misalnya dengan versinya, ini menulis sendiri dengan versinya, tanpa mau duduk coba mana kita data yang paling primer, itu yang akan kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Nah masa depan nanti kita akan seperti itu. Kemudian orang yang selain daripada sejarawan-sejarawan yang mempunyai
tidak mempunyai niat jelek itu, kemudian ada orang nomor ketiga yang dia ingin menulis sejarah untuk kepentingan mereka, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tapi sebenarnya kita harus ingat di sana ada Allah. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan engkau kira mereka akan selamat dari siksa Allah yang merubah sejarah-sejarah bangsa itu. La tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kurang lebih dari 50 kitab yang hidup yang paling sejaman, kurang lebih itu sekitar 500 sampai 600 tahun dari prediksi awal mula kehidupan Ahmad bin Isa yang katanya abad 3 atau abad 4 dan wafat tahun 345 Hijriah. Ya aneh sebetulnya, kok bisa ada orang meninggal 345 Hijriah, lah orangnya sendiri nggak pernah dilahirkan kok. Saya bilang, kapan matinya? Lahir aja enggak, belum lahir udah mati. Aneh lagi, aneh, tambah aneh kalau saya itu. Beliau disebut dengan mustahid mutlak. Beliau kan ini dalam kitab-kitab Alawi kan diriwayatkan beliau ini terlahir dari seorang bangsawan, bahkan sebut dari keturunan kerajaan yang hidupnya sangat enak, sangat mewah, mendapatkan privilege luar biasa. Dengan itu beliau sekarang diberikan waktu untuk sekarang menimba ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, sejarah, fikih, sastra, semua. Kurang lebih sampai umur 43 atau 48 tahun, atau kurang lebih antara tahun 317 sampai 322 Hijriah. Ini adalah usia yang matang untuk seseorang, pantaslah kalau disebut dengan mustahid, pantas disebut dengan imam mustahid. Yang jadi pertanyaan, tidak mungkin seorang menjadi mustahid kalau nggak jadi santri dulu, betul nggak Pak? Pertanyaannya dalam ilmu rijalul hadis, guru ngajinya siapa? Guru Qurannya siapa? Hadisnya siapa? Guru sekarang fikihnya siapa? Guru sekarang sastranya siapa? Ngajinya di mana? Di kota apa? Masjid apa? Pesantren apa? Dari 11.000 jalur periwayatan yang saya cari, tidak ada satupun yang mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. Artinya beliau itu ya bukan seorang mustahid, bahkan bukan seorang santri juga. Karena apa? Tidak terkonfirmasi pernah masantren, pernah nyantri, pernah ngaji kepada beberapa ulama pembesar yang hidup di zamannya di kota Basrah. Sedangkan yang paling masyhur, yang betul-betul kalau misalnya betul dia hidup, harus sejaman dengan Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari tahun 270 Hijriah, betul-betul sejaman. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari memiliki ratusan para ulama yang yakin akan direferensikan untuk mendidik seorang Ahmad Al-Muhajir karena berasal dari keluarga terpandang. Apakah sekarang ada murid-murid Imam Muhammad Jarir At-Tabari yang meriwayatkan bahwa mereka punya murid yang namanya Ahmad Muhajir? Tidak ada. Dicek dalam kitab Al-Basri, itu adalah kumpulan ulama-ulama yang hidup di Basrah khusus, jumlahnya ribuan, tidak ada satupun. Kita cek dalam kitab Tarikh At-Tabari, di mana di dalamnya ada 70.000 nama ulama yang tidak kenal satupun dengan Ahmad bin Isa. Kan ini aneh. Tapi jadi imam mustahid, tapi nyantri nggak pernah, lahir juga nggak tahu di mana, tiba-tiba jadi mustahid mutlak, luar biasa. Saya bilang ini orang ini. Nah, inilah kajian ilmu rijalul hadis. Makanya saya meyakini 100%. Jadi saya bukan copy paste. Kita riset. Kayak Imad, saudara saya riset. Tuh Bagus Mogi juga riset, Manhem Ali juga riset. Semuanya melakukan riset dan memiliki jawaban yang sama. Nanti masalah bab nasab mungkin ada sedikit perbedaan karena beda kajian, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa tesisnya Imam itu betul. Apalagi namanya Ubaidillah, itu betul-betul tidak ada. Saya cek dari 4 nama, Abdillah, Ubaidillah, dan Ubaidullah, itu tidak ada bin Ahmad itu, bin Isa. Bahkan kalau kita mau melihat kepada salah satu catatan dari Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya, itu kan disebutkan oleh beliau Ba'alawi awal bil Basrah, ada keluarga Ba'alwi
yang berasal dari Basrah. Lalu siapa namanya? Nah ini yang menarik, kalau menurut catatan beliau adalah Ahmad bin Ali bin Isa bin Zaid, yang kemudian bersambung kepada Ibnu Abbas bin Abi Muthalib mim Bani Muthalib. Ternyata yang lahir di Basrah itu bukan sekarang Ahmad bin Isa versi Ba'alawi yang diberikan gelar Al-Muhajir. Ternyata bahwa Ahmad bin Ali bin Isa ini adalah kekerabatannya dari kepada Bani Muthalib, bukan kepada Alawiyin, tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bukan zuriyah Nabi, tapi zuriyahnya Ibnu Abbas. Dan kalau sekarang saya dipaksa untuk meyakini keterangan dari Imam Ibnu Jarir atau Bari, ini sudah ada pencangkokan nama lagi. Ya mentang-mentang jago nyangkok, dicangkok terus gitu ya. Inilah yang bikin orang Sunda bilang bikin hareudang Balawi. Kita menyampaikan data fakta secara akurat. Maksud saya begini dengan kawan-kawan saya dan saudara saya, kan setidaknya bahwa Balawi ini tidak bersambung pada Nabi Muhammad itu bukan dibatalkan oleh kami secara perorangan, secara person, tidak, tapi dibatalkan oleh disiplin ilmunya. Pertama oleh ilmu nasab, oleh ilmu rijalul hadis, asar ulama, oleh ilmu sekarang biologi modern yang disebut dengan tes DNA, kemudian oleh ilmu sekarang asal ulama, ilmu akademisiologis, itu semua tertolak. Setidaknya ada 6 disiplin ilmu yang menolak kemustahilan Ba'alawi tersambung kepada zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan kita, ayo data dengan data lagi, kita adu. Ilmu sekarang sejarah dengan sejarah lagi, ilmu rijalul hadis dengan rijalul hadis lagi, ilmu nasab dengan ilmu nasab lagi. Ayo kita dulu kita ngadu data. Jangan kita menyampaikan data dengan fakta yang terjadi di lapangan, mereka membalas dengan caci maki, dengan fitnah. Kan ini enggak kelas, ini enggak apa ya? Bukan hanya enggak nyambung, enggak level gitu maksudnya. Ya, enggak level yang begini buat kita. Kita riset, mereka enggak. Ayolah kita duduk. Beda pendapat boleh dong, tapi berdasarkan keilmuan dengan tata krama. Ayo kita sambil ngopi sambil ngudud lah, kita bahas datanya. Bisa, ulama dulu kan sudah biasa berbeda pendapat, ini sahih, ini enggak sahih, tapi tetap bisa bersahabat. Tapi mereka belum apa-apa sudah menolak untuk bersahabat dengan kita. Kan ini repot. Kemudian yang lain dengan kondisi yang begitu terdesak dan super panik, akhirnya mereka mengeluarkan seuntayan kaidah buat para muhibinnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kan ini menjebak. Pertanyaannya, bagaimana kami bisa mencintai seseorang, sekelompok orang yang telah memalsukan sejarah NKRI, memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama, menghina para kiai-kiai Nahdlatul Ulama? Tolong ajarkan kami, ajarkan saya bagaimana bisa mencari para pemalsu sejarah ini. Bagaimana caranya? Kan susah. Dan masih banyak yang terhipnotis, mengajarkan dengan perasaan zon. Dalilnya cuma zon. Nah, dalam buku saya di bawah dibahas dengan 4 mazhab, termasuk ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bagaimana itu tentang zon? 4 mazhab itu mengharamkan zon, di mana ada data, ada dalil yang harus dipakai. Bagaimana sih saya bilang, tahunan kita ngaji di pesantren, ya kita kan ngaji pesantren pakai data, betul nggak? Kitab itu data. Pas sekarang ada Balawi, kenapa datanya dibuang terus pakai zon? Aneh ya, aneh. Jadi ini bukan hanya sekadar fanatik buta. Makanya Imam Jarir Asyuti pernah bilang begini, untuk mengalahkan seorang ilmuwan hanya dibutuhkan satu fakta, tapi untuk mengalahkan orang dungu engkau berikan 40 fakta, mereka tetap akan menolak. Terbukti sekarang. Karena melihat rokok saudara saya masih ada setengah batang lagi, ya saya akan terus sedikit PSF biar beliau lebih menikmati tarikannya, kan begitu. Nah, ini yang ingin, ini juga saya ingin ini juga hasil riset saya. Yang di bawah adalah ya, bukunya bisa nanti dilihat.
Kan selama ini jarang orang membahas nasab berdasarkan keluarga, langsung gen. Saya akan membahas secara keluarga, bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Balawi ini benar-benar berbeda dan benar-benar tidak tersambung. Kalau keluarga Nabi Muhammad SAW kita ambil sekarang dari Sayyidina Muhammad SAW, ini dari Sayyidina Husain dan Hasan. Ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, min Rasulullah SAW, min Sayyidah Fatimah Az-Zahra, min Ali bin Abi Thalib, min Bani Muttalib, min Bani Hasim, min Bani Adnan, min Bani Ilyas, min Bani Kinanah, min Bani Ismail, min Bani Ibrahim, bin Bani Falih, min Bani Abir, bin Bani Syalih, bin Bani Arfashad, bin Sam bin Nuh. Ini darah mulia Nabi Muhammad diwariskan dari sana, dari Abir bin Sam bin Nuh. Balawi juga sama, dari Nabi Nuh, hanya beda jalur. Nah, saya bacakan sekarang jalurnya keluarga Balawi ini. Keluarga Balawi itu Balawi min Bani Fatimiyun, bin Bani Himyar, min Bani Lewi, min Bani Syabah, bin Bani Kutbah, bin Bani Main, bin kaum Samud, bin kaum Ad, bin Bani Aus, bin Bani Iram, bin Sam bin Nuh. Yang ini ke Arab, yang ini ke Yaman. Ketemunya di mana? Di Sam bin Nuh. Karena Iram, karena Abir itu punya anak 3, Falih, Samud dan Yoktan. Falih turunlah ke bawah sekarang ke Nabi Ibrahim, Samud dan Yoktan ke Yaman, dan mereka beranak pinak dari tahun 2200 sebelum Masehi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang kalau saudara kita Balawi, bukan, jangan disebut sekarang keturunan Yahudi, tapi ada darah Yahudi, yaitu lebih enak lah ya. Ada darah Yahudi, iya betul. Bahkan sangat besar kemungkinan ada darah kaum Ad dan kaum Samud, dan nggak mungkin Nabi Muhammad punya darah dari kaum Ad dan kaum Samud, karena dijaga oleh Allah. Jadi jangan maksa, kalau nggak nyambung ya nggak nyambung aja. Tapi sebetulnya kan nggak apa-apa jadi orang Yahudi atau turunan Yahudi, tapi yang soleh, yang lurus, yang nusantara, yang beradab kan banyak. Contoh, di Israel itu masjid-masjid rata-rata adalah madhab Syafi'i, dan ini jarang diekspos. Rata-rata adalah bermadhab Syafi'i, dan mereka tuh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Muslim bermadhab Syafi'i dan tetap soleh. Terus kenapa sekarang orang-orang yang turunannya begitu jauh tidak bisa soleh, padahal sama-sama punya darah gen, haplogrupnya G? Jadi haplogrup G itu secara penyebaran yang tadi dibaca itu 1500 tahun sudah terdahulu mereka hadir di Yaman sebelum haplogrup J yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi haplogrup G itu sudah duluan turunnya. Ini sudah membumi. Nah, dari sini dengan campur haplogrup yang memang mewarisi sifat-sifat inti, sifat-sifat primer dari kakek, ini tidak bisa ditolak. Pasti ada saja yang terbawa karena sifat inti, sifat primer. Kalau anak macan ya anaknya harus macan, anak kucing ya anaknya harus kucing. Kalau Yahudi, anak cucunya pasti akan bawa sifat-sifat Yahudi. Itu pasti, Pak. Orang Sunda, orang Jawa, orang Bali, orang Padang, pasti anak cucunya akan bawa sifat-sifat gen primer dari leluhurnya. Seperti itu nggak bisa hilang. Nah, inilah sesuatu yang memang Allah berikan sebagai sebuah hujah yang paling kuat dengan tes DNA. Tapi kan tidak penting kalau buat saya itu tes DNA itu, karena tidak diwajibkan, dan orang masuk surga juga kan nggak ada tesnya harus tes DNA kan gitu. Syaratnya kan syahadat sebetulnya kan ya, bukan tes DNA. Hanya sekali lagi bahwa ini saya jadi termotivasi dengan tesis saudara saya ini untuk membuat sebuah kajian dalam ilmu rijalul hadis. Jadi penolakan Balawi ini yang saya buat dalam buku ini semuanya 96 bab. Edisi pertama 40 bab, yang sekarang 13 bab, dan masih ada lagi 2 bab yang sedang disusun. Sebelum saya kemarin ke Banyuwangi ke Bali, saya baru selesai 96 bab. Judulnya ya sopan-sopan asik banget kalau buat saya. Judulnya cuma begini aja, judulnya tuh edisi ketiga.
konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'alawi di Nusantara. Ini karena bab akidah. Saya nggak main-main, karena kita punya data, fakta, bukti ini. Saya bilang datanya. Mereka mengatakan mereka ada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang tampak oleh mata kita, seperti sholatnya sama seperti sholat kita mazhab Syafi'i, bacanya sama dengan itu, tapi dalamnya tidak. Apa buktinya? Tunggu saja Pak bukunya, nanti akan kita launching. Jadi sudah ke orang Sunda bilang geus kagok basah, geus kagok jibruk, sudah terlanjur basah, masuk aja sekalian. Kenapa? Saya dan kawan-kawan, saudara semua, karena apa? Karena ini mencintai NKRI, mencintai Pancasila, mencintai kebinekaan, mencintai kerukunan, mencintai para romo kiai kita. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kenapa kita yang disalahkan? Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Padahal yang dihinanya ada kiai-kiai NU, orang-orang NU. Terakhir, saudara-saudara kita, Alap Mataram itu sudah mengidentifikasi bahwa jumlah makam palsu itu ada 3.000, dan saat ini baru 260 yang dibongkar, dan 100% nggak ada mayatnya. Jadi kalau saya curiga ini kalau ada makam yang sudah namanya Habib, apa perlu dibongkar semua gitu? 260 apa itu bukan bukti? Apa itu bukan fakta? Kan ini fakta. Dan masih aja orang masih banyak bawa orang-orang NU, ibu-ibu muslimat ya, jarah ke makam Habib, nanaonan syukurang mah. Kan masih banyak tuh makam para kiai, para ulama kita. Kenapa harus makam ke Habib? Memangnya jasa mereka buat Indonesia apa coba? Apa? Ngajarkan sholawatan, konser. Pernah ngajarin sekarang bab wudu, bab niat, baca kitab, ngalogat? Nggak pernah. Cuman keuntungan mereka itu aja satu, cuman lebih ganteng aja. Mohon maaf, sampai saat ini saya harus katakan, saya belum melihat ada kelompok Ba'alawi saudara kita yang menjadi alim ulama. Sok siapa? Habib mana? Tapi lihat produk-produk Kiai Nusantara, betapa banyak, dan kita melupakan jasa mereka. Kenapa? Kenapa harus sekarang sering-sering jarah ke makam Habib, bukan jarahnya ke orang tua? Kan Nabi yang bilang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apakah Nabi pernah bilang al-jannatu tahta aqdamil Habib? Pernah bilang begitu? Kagak pernah. Nggak perlu takut ancaman syafaat, gak dapat macam-macam. Yang jelas itu seorang anak asal nurut, patuh, wes pasti dapat syafaat Kanjeng Nabi. Jangan mau dibodohin terus gerak. Ya, belajar pinter, belajar cerdas. Andai kata masih ada muhibin, saudara-saudara kita, tolong para muhibin, saudaraku, jangan jadi muhibin garis keras. Jadilah muhibin garis waras dan garis cerdas. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, saya ingin kembali menyitir sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Semua insya Allah hafal hadis ini. Tapi hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa dan penjelasannya begitu dalam. Dikatakan man tasyabaha, barang siapa yang menyerupai, maksudnya barang siapa yang memiliki tasabuh, memiliki sifat-sifat, perilaku, karakter sebuah kaum, sebuah kelompok, fahuwa, kalimatnya fahuwa, berarti kalimatul muqayyad, diikat oleh Nabi, pasti kata Nabi dia termasuk bagian itu. Tahun 2009 sampai tahun 2015 yang kita temukan data bahwa di tanah Filistin atau Palestina yang kita sebut sekarang dengan negara Palestina,
terdapat pembangunan makam-makam palsu sejumlah 5.000 makam. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang baru ketahuan dan bisa dibongkar baru 500 makam, dan makam-makamnya kosong semua. Sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, artinya ada kesamaan gerakan, ada kesamaan pola. Man tasabah bi kaumin. Jadi kita artikan, siapa saja, kita ringkas saja hadis ini, siapa saja yang berperilaku, yang memiliki sifat karakter bi kaumin, kita artikan sama dengan bangsa Zionis Israel, maka dia sudah termasuk bagian itu. Ini kan indikasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin sekarang salah untuk menyampaikan sesuatu. Beliau ini yang disampaikan semuanya adalah wahyunya ilahi. Jadi pasti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah sebuah kebenaran. Tinggal bagaimana caranya kita sekarang memahami setiap sabda-sabda Nabi ini. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Ba'lawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam. Satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji di antara semua negara yang melakukan pemalsuan pemakam ini hanya terjadi di 2 negara saja. Satu di Palestina, 2 di Indonesia. Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Ba'lawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Karena apa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'lawi di Nusantara. Tadi dikatakan wali pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7. Wali pitu, kemudian dibalawikan, hati-hati nanti bukan jadi wali pitu, wali nipu Ba'lawi itu. Ini ada penipuan. Tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai Rais Am kita, saya itu Bagus Haji Moge dan juga Ki Imad ingin melakukan pengecekan, penyelidikan. Kita ingin check and recheck. Kita ingin melakukan riset bahwa kita perlu rekonstruksi sejarah kembali, terutama makam-makam para ulama, para wali dan tokoh-tokoh yang dihormati di tempat masing-masing, agar tidak dipalsukan. Pada sekarang ini kan sudah kerepotan, Pak, karena mereka dananya begitu besar, kan tidak mungkin sekarang dengan ribuan makam yang dibangun tidak pakai biaya. Pasti ada dong yang membiayai, kan begitu. Ya siapa lagi kalau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan kebudayaan sebuah bangsa, menghilangkan leluhur asli sebuah bangsa. Apakah kita tahu bahwa sekarang di Israel untuk menghilangkan makam-makam leluhur orang-orang Palestina zaman dulu itu dengan dibangun dengan jalan tol, jalan raya, dibangun gedung, mall. Nanti orang bilang, dulu kakek kamu, buyut kamu makamnya di situ tuh, di bawah mall. Terus kata cucunya, makamnya mana sekarang? Iya, di bawah mall. Bisa jadi bukti? Nggak bisa, karena yang terlihat mallnya. Sekarang kita bilang, mana makam mbah kita? Ini Raden Anu, Raja Anu, diganti Habib Abdurrahman misalnya bin Yahya, jadi Asegaf, jadi Habsyi. Padahal nama dulu yang dikenal oleh penduduk asli tidak seperti nama yang sekarang dikenal.
Nah, ini perlu ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama. Dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang ingin saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpul semua manuskrip, kita akan susun. Dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam Wali-Wali Pitu. Jadi kalau Wali Pitu sekarang yang saya anggap itu hanya Wali Limo atau Wali Panca 5, padahal lebih dari 7. Yang 2 ini kan baru-baru ini dibalawikan, kemudian yang lain dibalawikan. Nanti jangan-jangan juga ketua kita Pak Haji Suryadi jangan dulu meninggal, kalau saya minta Pak, nanti Bapak dibalawikan. Ya, bahaya. Mereka ini semua dibalawikan karena ingin menguasai Nusantara. Caranya apa? Pertama, bukan dengan membangun makam-makam palsu. Kembali kita mundur kepada abad 19. Ketika VOC, pemerintah Hindia Belanda, begitu kerepotan untuk menghadapi perjuangan yang begitu gigih dari orang-orang muslim yang ada di Aceh, kemudian turunkanlah Snoek Hurgronje. Waktu itu Konfederasi Eropa mendidik dengan sangat baik 2 agen. Yang satu untuk menghancurkan Islam di Mekah dengan menurunkan yang namanya Hemper. Ini agen istimewa, agen spesial yang berasal dari Inggris. Dan yang kedua adalah Snoek Hurgronje. Mereka itu satu kelas, satu bangku yang disimpan di 2 tempat yang berbeda. Dan Snoek Hurgronje untuk menghancurkan Islam yang berada di Nusantara. Apa yang dilakukan? Setelah dilihat, oh, orang Islam ini patuh benar sama kiainya. Satu. Maka dibuatlah adu domba antara kiai dengan kiai. Kiai dengan kiai. Lemah, terpecah belah, tercerai para pengikut-pengikut para kiai. Pondok ini ikut kiai ini, pondok ini ikut kiai. Akhirnya bisa dikuasailah Aceh dengan taktik licik Snoek Hurgronje. Setelah itu ditariklah ke Betawi karena ada pertempuran, perjuangan yang luar biasa dari para kiai, ulama-ulama thariqah yang berada di Banten, sehingga ratusan ulama ditembak dan digantung di lapangan. Atas jasa siapa? Atas jasa Utsman bin Yahya. Jadi Utsman bin Yahya itu saya tidak setuju, mohon maaf Kiai. Utsman bin Yahya itu bukan pengkhianat, tapi pengkhianat sekali. Pengkhianat banget. Bukan cuma pengkhianat. Ditempatkanlah di Batavia yang sebelumnya beliau sudah melakukan ekspansi dulu dari Batavia ke Tanah Priangan, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian mundur lagi balik karena daerah-daerahnya ternyata cukup kokoh, cukup kuat akan urusan antara murid dengan kiainya. Mundur, dan ternyata yang paling lemah dan yang paling bisa diprovokasi adalah di Betawi, dan diangkatlah menjadi mufti Betawi. Dan untuk melemahkan sekarang derajat sosial para kiai yang disebut dengan kiai, ustadz, ajengan dan sebagainya, maka pemerintah VOC memberikanlah gelar Habib kepada imigran Yaman. Maksudnya apa? Untuk menempatkan bahwa gelar Habib ada gelar yang lebih tinggi dibandingkan para ulama, kiai, ajengan, ustadz yang ada di Nusantara. Satu. 2. Untuk melemahkan strata sosial para raden, para bangsawan yang sudah memiliki harta kekayaan dan kekuasaan di daerahnya, sehingga secara otomatis semua para kiai, ustadz, ajengan, raden mas itu bagus semua menjadi budak-budaknya habaib. Dan terbukti ajar itu masih terasa dan ampuh sampai saat ini. Betul? Jadi sengaja dibuat untuk merendahkan harkat dan martabat putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Dan ini harus saya sampaikan. Jadi kita tidak perlu menghormati yang namanya Habib, itu nggak ada. Kalau saya menyitir sekarang sebuah hadis qudsi yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi.
ada sebuah pembicaraan yang sangat indah dan sangat romantis antara Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, fantahalaqas samawati wa alim minni." Engkau telah menciptakan langit dan bumi untukku. Wa ana min hada. Lalu aku untuk siapa? Kata Nabi Muhammad. Faqala ta'ala, kemudian Allah kembali berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, anta waliyan habibi." Engkau adalah kekasihnya dari kekasih-kekasihku. Kemudian Nabi Muhammad kembali berfirman, "Ya Rabb, fa inni minka fa anta man hada." Tuhanku, aku ini khusus untuk dirimu, lalu engkau untuk siapa? Kemudian Allah kembali berfirman, "Fa ana man yasholli alaika ya Muhammad walau sitajal tu amron jami'an ilaika." Wahai Muhammad, aku hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Andaikan mau, akan aku berikan urusan orang-orang yang bersolawat, engkau aja yang urus. Kata Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ya Rabbi, la fanta arhamu bimini." Jangan begitu Tuhanku, sesungguhnya engkaulah yang lebih penyayang kepada umatku dibandingkan diriku. Fa ini abduka do'if, sesungguhnya aku hamba yang do'if. Yang menarik ada kalimat fa anta waliyun habibi, engkau adalah kekasihnya kekasihku. Dalam sejarah, dalam riwayat yang pernah saya baca sampai saat ini, saya belum pernah menemukan Allah menyematkan gelar Habib kepada semua nabi dan rasulnya yang kalau kita total 124.315 orang. Tidak pernah mengatakan Habib kepada siapapun, nabi dan rasul, kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang zuriyah palsu berani mencangkok nama Al-Habib yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan disematkan di depan nama mereka. Apa nggak kurang ajar yang begini? Dan kita masih nggak ngeh juga, masih saja cium tangan mereka bolak-balik. Nah, ini kesal. Ya, apa nggak kurang ajar orang begini? Dan kita nggak sadar dengan konser-konser sholawat yang mereka lakukan, membaca rotib, membaca maulid yang Nabi, sehingga kita tanpa sadar meninggalkan wiridan-wiridan yang pernah diajarkan waktu di pondok-pondok pesantren, meninggalkan hijib-hijib yang diajarkan oleh guru-guru kita. Betul nggak? Dan masih ada yang kekeh, padahal saya khawatir terdapat aji gendam di dalamnya. Buktinya apa? Masih banyak orang yang masih mau baca ratiban, maulid alatos dan sebagainya, menghargai mereka di atas menghargai guru-guru kita yang telah mengajarkan sepanjang hidup mereka, sekuat mereka, menyampaikan ilmu agama pada kita, dan mereka ditempatkan di bawah kita. Inilah penyematan gelar Habib itu sangat jahat dan berbahaya. Kalau mau ya jangan panggil Habib, panggilnya apa tuh ya? Khobab gitu. Ya penipu gitu. Ya bagaimana kita bisa mencintai mereka? Wah, mereka sudah banyak tipunya. Yang ditipu siapa? Yang paling banyak korban siapa? Warga Nahdlatul Ulama. Sudah kewajiban kita untuk menjaga warisan ini, warisan para wali songo. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Kita mau anak cucu kita jadi korban mereka nanti? Ya jelas gak mau. Karena itu kita harus mengambil kesempatan yang baik ini dengan wasilahnya guru kita semua, Kiai Haji Usman, Kiai Haji Madudin Usman, dengan tesis awalnya yang begitu booming, menggemparkan bumi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man futiya babu minal khairi fa in taizu fa innahu la tadibatu yaku anhu." Barang siapa orang yang dibukakan pintu-pintu kebaikan olehnya, maka cepatlah segera mengambilnya, karena
ia tidak tahu kapan pintu itu akan segera ditutup bagi dirinya. Ini bicara kesempatan. Kalau kita ingin membangun kembali, merekonstruksi sejarah, kemuliaan, keagungan Nahdlatul Ulama, mengangkat kembali derajat-derajat kayak kita, inilah saatnya. Karena itulah dibentuklah PWI Laskar Sabilillah, dan inilah berhubungan dengan Hari Santri. Kan dengan tafsir gampang mas, santri teh matahari, san matahari, tri teh 3. Inilah gerakan matahari ketiga. Kenapa? Cahaya PBNU sedang redup, Jatman sedang redup. Pindah kemana? Pindah kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi gerakan ini adalah gerakan matahari ketiga.